Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismahati Tanjung, NIM 0309211017, Prodi Tadris IPS 1 semester 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir yang telah diberikan oleh Ibu Humaidah Hasibuan MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya pendidik itu adalah orang yang bertugas mendidik peserta didiknya, baik secara afektif, kognitif. Begitu pula dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidik itu adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas segala perkembangan peserta didiknya, baik secara afektif, kognitif, maupun psikomotoriknya sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Dalam bahasa Arab, pendidik itu disebutkan dengan beberapa istilah. Yang pertama itu mudaris. Mudaris ini adalah orang yang menyampaikan pelajaran secara langsung kepada peserta didik. Jadi barang siapa yang menyampaikan pelajaran secara langsung itu disebut mudaris. Kedua itu muallim. Muallim ini adalah pendidik yang bertugas memberitahu peserta didik dari yang sebelumnya mereka tidak tahu. Dengan istilah lain, muallim ini adalah pendidik yang bertugas mentransformasi nilai agar peserta didiknya tahu dari yang sebelumnya tidak tahu. Yang ketiga itu muadib. Muadib ini adalah pendidik yang bertugas mendidik adab, etika, moral peserta didiknya, agar peserta didiknya itu menjadi lebih beradab dan berkarakter mulia. Yang keempat itu murabbi. Murabbi ini adalah pendidik yang bertugas mendidik peserta didiknya sedemikian rupa dengan ilmu dan akhlak agar menjadi lebih berilmu, lebih berakhlak, dan lebih berdaya. Atau dengan lebih spesifiknya lagi, murabbi ini memperbaiki kualitas kepribadian peserta didiknya. Terus yang terakhir itu ada ustadz. Ustadz ini merangkum semuanya. Ustadz ini juga diartikan sebagai guru, tapi guru istimewa karena ia adalah seorang mudaris yang mengajarkan secara langsung kepada peserta didiknya. Ia juga seorang muallim yang mengajarkan, yang memberitahu apa yang sebelumnya tidak diketahui oleh peserta didiknya. Dia juga seorang muadib yang mengajarkan adab kepada peserta didiknya. Dan dia juga seorang murabbi yang mendidik muridnya dengan komplit. Seorang ustadz itu memiliki kapasitas ilmu, akhlak, terlibat dalam proses pembinaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 11 Pasal 39 Ayat 2 disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat terutama bagi pendidik perguruan tinggi. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang seorang pendidik, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum humul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitu pula di dalam hadis juga dijelaskan tentang pendidik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana dia mengatakan bahwa pada hari kiamat tinta orang-orang yang berilmu diimbangi dengan darah para syuhada. Sedangkan dalam hadis lain dikatakan bahwa golongan yang diberi kesempatan memberikan syafaat di samping para nabi dan para syuhada adalah orang-orang yang berilmu. Seorang filosof pendidikan Islam yaitu Al-Farabi menjelaskan bahwa pendidik adalah manusia yang sempurna atau al-insan al-kamil. Dan manusia yang disebut sempurna adalah manusia yang memiliki teoritis kebijakan,
pengetahuan intelektual, dan moral praktis yang kemudian diterapkan secara sempurna dalam tingkah lakunya sehari-hari. Karena dalam pandangan Al-Farabi, pendidikan merupakan kombinasi dari kegiatan belajar dengan tindakan praktis. Pengetahuan yang didapatkan harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Sedangkan menurut filosof pendidikan Islam Al-Ghazali, pendidik adalah pribadi yang menguasai suatu disiplin ilmu dan mampu mengamalkannya, serta sosok manusia yang secara total berkonsentrasi kepada bidang pendidikan. Anak didik ditempatkan setiap objek sekaligus subjek dan menerapkan 10 kriteria ideal yang harus diupayakan oleh anak didik agar berhasil dalam pendidikan. Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat manusia sebagai objek percobaan. Jadi baik di dalam pendidikan formal maupun informal itu, seorang pendidik sangat terlibat karena seorang pendidik ini yang akan menyampaikan suatu pelajaran kepada peserta didiknya, sehingga terjadinya proses belajar dan mengajar. Jika tidak adanya seorang pendidik, lalu dari mana mereka akan belajar, dengan siapa mereka akan belajar? Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.